Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang gambar proyeksi. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan perbedaannya di gambar vektorial maupun ortogonal. Nah, lebih ditekankan kepada gambar vektorial yang aksonometri. Nah, nanti akan saya sampaikan per bagian dari gambar seperti ini. Gambar aksonometri sudah, kemudian kita akan menuju ke gambar proyeksi miring dan gambar proyeksi perspektif di bagian dari gambar proyeksi vektorial. Gambar proyeksi miring itu merupakan suatu gambar yang digambar pada bidang datar dengan sudut, salah satu sudut di garis horizontal ini miring salah satu, mempunyai sudut di salah satu bagian bidang. Jadi di sini pengertiannya, sebelum kita sampaikan menuju ke gambarnya, di sini pengertiannya proyeksi miring adalah semacam proyeksi sejajar, tetapi dengan garis-garis proyeksinya miring terhadap bidang proyeksi. Nah, gambar ini merupakan contoh dari gambar proyeksi miring. Kalau di gambar vektorial yang aksonometri itu mempunyai dua sudut dari samping kiri dan samping kanan. Jadi ada dua sudut kiri dan kanan, bisa dengan sudut 30 isometri. Nah, kalau di bagian proyeksi miring ini yang nampak dari depan seperti ini, kemudian hanya ada satu sudut yang miring di samping kanan. Nah, proyeksi miring seperti ini. Jadi bedanya tidak mempunyai dua sudut di samping kiri kanan kemiringannya dari garis horizontal maksudnya. Nah, gambar proyeksi miring itu dibagi menjadi tiga berdasarkan sudutnya. Ada yang 60 derajat di samping kanannya dari garis horizontal 60 derajat. Kemudian ada yang 45 derajat dan 30 derajat. Yang membedakan tiganya itu. Kemudian, nah, 60 derajat, 45 derajat, dan 30 derajat ini memiliki sudut perpandangan yang berbeda, sudut perpanjangan yang berbeda, perpendekan. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama dari gambar 1 dan gambar kedua. Ini sama-sama sudut 60 derajat, hanya saja yang membedakan panjang panjang bidang yang ke belakang ini. Kalau kita gambarkan di bidang gambar ini 3/4 dari panjang sebenarnya, dipendekkan dan diambil 3/4. Jadi tidak full sampai belakang, cuman dipendekkan. Jadi kalau ada benda bentuknya seperti ini, meletakkannya dan dia mempunyai panjang 100, nah kemudian tidak digambar 100 panjang ke belakangnya, hanya saja digambar sepanjang 3/4 dari panjang total. Artinya 3/4 dari 175. Nah, kalau gambar ini gambar kubus dengan panjang 100 semua, 100 mili. Berarti yang di depan ini kotaknya ini sisinya ini 100 kali 100. Hanya saja yang ke belakang menjadi 75 mm. Nah, yang kedua ini
60 derajat, gambar proyeksi miring 60 derajat, dan skala perpendekannya itu 1:1:1. Yang perlu diperhatikan ini 60, 60, ini 3/4, ini setengah. Jadi kalau kita buat kubus, depannya digambar seperti ini 100 kali 100, hanya selesai ke belakangnya digambar 50. Padahal benda aslinya bukan 50, benda aslinya 100. Tapi kalau dituangkan di dalam gambar menjadi 50. Kemudian ini yang 45 derajat. Kemudian yang 45 derajat juga. 45 derajat juga sama. Dia memiliki sudut dari garis horizontal 45 derajat untuk menggambar sisi kanannya, bidang kanannya. Nah, perbedaannya apa? Keduanya sama, dia memiliki sumbu perpendekan yang ke belakang itu digambar sepanjang 3/4 dari benda asli dan setengah dari benda asli. Sama yang atas tadi, kalau kita punya benda 100 mili, 100 mili kubus, benda kubus, nah itu digambar seperti ini, 10, 100, 100, kemudian 75. Hanya saja sudutnya miringnya 45 derajat. Yang terakhir di proyeksi miring itu sudutnya 30 derajat seperti ini, 30 derajat. Kemudian sudut sumbu perpendekannya 30, 3/4 dan setengah. Nah, sama kalau ini 100, 100, di sininya 75, 100, 150. Nah, dari sini dapat kita lihat di sudut 60, 45 dan 30 ini semakin sedikit sudutnya, ini semakin ke belakangnya semakin kelihatan banyak, semakin terlihat bendanya. Sumbunya semakin yang ke sana ke belakang semakin banyak, semakin kelihatan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau gambar perspektif itu apa? Gambar perspektif itu merupakan gambar yang pada bidang datar untuk melihat suatu benda dari satu titik. Nah, perspektif adalah atau 2 titik atau 3 titik. Di sini pengertiannya gambar perspektif adalah gambar yang serupa dengan gambar benda yang dilihat dengan mata biasa dan banyak dipergunakan dalam bidang arsitektur. Ini merupakan gambar pandang tunggal yang terbaik, tetapi cara penggambarnya sangat sulit dan rumit. Nah, jadi gambar perspektif ini dibagi menjadi 3. Gambar perspektif 1 titik, gambar perspektif 2 titik, dan gambar perspektif 3 titik. Artinya, dalam satu benda itu digambar dengan membuat satu titik, menyudut kemudian dilihat dari satu titik. Dia kalau digambar semakin ke sana itu semakin kecil. Kalau digambar ke sini semakin lama semakin besar. Nah, ini filosofinya kayak benda yang semakin jauh kita lihat semakin kecil kayak gitu. Kalau yang dari 2 titik seperti ini, kita tentukan 2 titiknya terlebih dahulu, kemudian baru buat bendanya. Yang ini 3 titik baru menentukan bendanya. Hasilnya berbeda tentunya. Yang ini mempunyai 2 sudut, ini satu sudut miring, ini 2 sudut, ini 3 miringnya. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Cara pandangnya seperti itu. Jadi ada gambar pictorial itu, kalau gambar pictorial yang perspektif, gambar proyeksi perspektif seperti ini. Dilihat dari 1 sudut pandang, 2 sudut pandang, 3 sudut pandang. Nah, materi selanjutnya, materi yang ini cukup sampai ini aja. Nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya tentang gambar pandangan majemuk.